Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Panel Operasional, channel yang bahas ilmu kepolisian. Jadi kali ini saya akan memberikan beberapa pengetahuan atau syarat-syarat untuk kalian yang akan ingin mengurus wanjak. Jadi untuk pengurusan wanjak ini untuk anggota Polri apabila akan menikah. Jadi dari kedua belah pihak akan mengurus beberapa persyaratan yang menjadi ketentuan untuk menikah. Jadi sebelum menikah secara formal atau secara adat Anda masing-masing, maka kalian akan dilakukan terlebih dahulu wanjak. Wanjak adalah persyaratan untuk menikah, membuat resepsi. Jadi apabila tidak melaksanakan wanjak, maka anggota Polri tersebut tidak akan diakui untuk penanggungan atas istri atau anak mereka. Begitu juga belum diakui dalam instansi kita bahwasanya yang bersangkutan sudah mempunyai keluarga. Jadi ketentuan untuk pengurusan wanjak akan saya bahas di sini. Oke? Yang pertama yang akan dilengkapi oleh calon mempelai pria apabila dia adalah seorang polisi, maka dia harus melengkapi skep pangkat pertama. Kedua, fotokopi KTA. Ketiga, fotokopi KTP. Yang keempat, akta kelahiran dari masing-masing calon, begitu dari anggota Polri-nya ataupun dari calonnya. Yang kelima adalah fotokopi dari ijazah calon. Jadi ini yang menjadi calon Ibu Bayangkari ya, melengkapi fotokopi ijazah terakhirnya. Jadi untuk kedua belah pihak mengurus N1 sama N4. N1 sama N4 ini akan kalian dapatkan di kelurahan. Jadi dari kedua belah pihak, begitu dari polisinya ataupun calon mempelai perempuannya, wajib hukumnya ke kelurahan. Pokoknya datang saja ke kelurahan atau kantor desa masing-masing, mereka sudah tahu itu untuk pengurusan pernikahan apabila menikah dengan anggota Polri. Jadi kelurahan mengeluarkan surat rekomendasi untuk dibawakan ke kantor agama. N1 sama N4-nya ini akan didapatkan di kantor urusan agama. Jadi N1 N4 lah yang akan dikeluarkan oleh kantor agama. Di sini dari pihak lelaki otomatis ya akan membuat pesta terlebih dahulu di pihak perempuan. Jadi tentukan pula di mana Anda akan membuat pesta atau resepsi. Jadi di situ akan diberikan surat pengantar ke kantor agama di mana calon atau calon bayangkarinya atau calon istrinya bertempat tinggal. Kalau misalnya saya ada di Palu, jadi saya minta surat rekomendasi dari Gorontalo untuk menikah ke KUA Sulawesi Tengah. Jadi seperti itu. Terus untuk pengurusan kesehatan atau tes kesehatan buat kedua belah pihak masing-masing calon. Jadi akan dites kesehatan yang layak untuk calon dari anggota Polri tersebut. Termasuk di situ akan dites kehamilan atau dites PEK. Jadi semuanya, pokoknya dites kesehatan tersebut. Kemudian untuk sang calon agar menguruskan SKCK. Jadi SKCK ini Anda seperti biasanya SKCK itu ini langsung saya bahas di sini ya, dari kantor desa Anda ke kantor polisi Anda atau polsek. Untuk apabila polsek setempat bisa mengeluarkan blanko SKCK, maka Anda akan mendapatkan SKCK di kantor tersebut. Apabila cuma mempunyai rekomendasi, maka SKCK-nya akan Anda buat di Polres. Tapi sekarang polsek sudah ada menerbitkan SKCK karena sudah mempunyai blanko dari SKCK. Kemudian SKHP, jadi kedua masing-masing calon akan mengurus SKHP. SKHP ini akan diurus di Polda di mana tempat polisinya itu tugas. Jadi SKHP itu di situ kayak ujian tulis ya. Di situ akan harus dilengkapi SKHP. Kemudian psikologi. Jadi SKHP sama psikologi ini kayaknya bareng karena mereka SKHP sekaligus psikolog.
Jadi tetap akan dites di Bitpropam, biasanya itu di Polda Anda. Jadi untuk Bintara kalian menyiapkan pas foto ukuran 4x6. 4x6 sebanyak 3 lembar latar kuning. Jadi untuk sang calon juga untuk pengurusan SKCK mungkin sudah menyiapkan pas foto 4x6 dan 3x4 agar supaya sekali jalan ya. Jangan dilupakan itu tetap ada yang 3x4 sama 4x6 karena untuk SKCK pasti Anda akan diminta untuk sang calon. Dan untuk mempelai pria tolong didampingilah sang calon itu supaya cepat pengurusannya. Jadi untuk polisinya menyediakan map diamond warna kuning sebanyak 15 lembar. Ini semua data akan dikirimkan ke Polda dan diarsipkan sebanyak 5 rangkap di Polres masing-masing. Itu akan ditaruh di Sumda, di STA, pokoknya di Minpers lah. Jadi 15 lembar map untuk kesiapan untuk menikah Anda. Jadi calon bayangkari ini menyiapkan fotokopi KTP baik itu ibu atau bapak Anda. Begitu juga dengan anggota Polri-nya, dia juga menyediakan fotokopi KTP dari orang tuanya. Tapi untuk anggota Polri biasa nggak tapi itu prosedurnya, sudah nggak apa-apa dilengkapi aja. Itu kan cuma kelengkapan berkas, toh Anda juga yang akan menikmati. Jadi kesemuanya itu sudah terangkum di situ, jadi ketika Anda akan mengurus persiapan pernikahan Anda, maka jaga kesehatan Anda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat untuk anggota Polri yang akan menikah. Selamat menikah. Dan untuk calon bayangkari, beberapa persyaratan atau prosedur pranikah itu sudah saya berikan. Semoga Anda akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Cukup susah kan untuk pengurusan nikah sama anggota Polri. Kemudian setelah ini pasti Anda harus mengurus KPI, kartu penunjukan istri. Itu sangat berguna. Itu biasanya tidak terlalu dituntut, tapi itu sangat berguna apabila terjadi apa-apa. Nanti saya akan bahas di kesempatan berikutnya. Jadi cukup sekian dan salam operasional.